Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah al-qail fi kitabih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Al-qail fi ma utiya min jawamil kalim. May yuridillahu bi khaira yafaqihu fid din wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'an ila yaumiddin. Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin. Faslun ay hadza faslun, bermula ini adalah satu fasal. Wa juludul maitati, dan bermula kulit-kulit bangkai. Alhamdulillah yarhamukallah. Adalah tadhuru, bisa suci apa kulit bangkai itu dibagi dengan cara disamak. Nah, dengan cara proses samak. Illa jildal kalbi, kecuali kulit anjing, wal hinjiri, dan babi, wama, dan hewan, tawallada, yang terlahir apa ma minhuma, dari kedua anjing dan babi itu, au min ahadihima, atau dari salah satu dari keduanya. Wa admul maitati, dan bermula tulang bangkai, wa sa'ruha, dan bulunya, bulu bangkai adalah najisun, najis, illal adamiyah, kecuali tulang, rambut anak Adam, artinya umat manusia. Rawa meriwayatkan siapa Muslimun, Imam Muslim, an Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhu maqal, berkata siapa Abdullah ibnu Abbas, sami'tu, mendengar siapa aku Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaqulu, dalam keadaan bersabda siapa Rasul, idza dzubira, ketika disamak, apa al-ihabu kulit, faqat tahura, maka benar-benar suci apa kulit bangkai itu. Al-ihab itu artinya al-jildu, wa dzubira itu artinya uzilat, dihilangkan apa fudhuluhu. Fudhuluhu, daging-daging yang menempel lebihan pada kulit, warutubatuhu, dan lemak-lemak basahnya, allati yang allati yufsiduhu, yang bisa merusak akan kulit tersebut, apa baqauha, adanya fudul dan rutubah itu. Bihaisu launaqa'u, sekiranya jika meletakkan siapa kita filma'i, di dalam air, ba'da dzalika, setelah diproses sama itu, lam ya'ud, maka tidak kembali ilaihi, pada jildu, pada kulit itu, apa annatnu, bau busuk,
illa jildal kalbi wal hinjir li anna kullan, karena masing-masing minhuma dari anjing dan babi itu adalah najisun najis halal hayati ketika hidupnya. Falayat huru, maka tidak suci apa juz'uhu, bagian-bagian dari kullan minhuma, baik anjing maupun babi, ba'dal mamati, setelah kematiannya, min babil aula, adalah termasuk pintu ya, atau bab apalagi ketika hidupnya aja najis, apalagi setelah matinya, min babil aula ya. Wa ma tawallada minhuma, itu artinya mungkin saja ya ada rekayasa genetika yang mengawinkan antara anjing dan babi ya. Au min ahadima, atau salah satu ya, direkayasa, jadi ada proses pembuahan satu, baik mungkin jantannya itu satu dari anjing atau babi dengan binatang halal yang lain. Ini dalam kajian fikih ini ya, sampai wal iyadzubillah itu disebut kalau misalnya Allah mengendaki ya, mungkin ada kecocokan ya, dari sisi biologis itu bisa dikawinkan ya, dengan manusia itu ya. Lahir wujudnya manusia niku. Jadi dominan ya, itu yang jantan atau yang betina. Jadi kalau mungkin itu ada rekayasa genetika, mungkin hari ini belum ya. Kalau proses cloning sudah dicoba, ya, bukan tidak mungkin. Pernah itu hoax atau sungguhan. Jadi pernah ada babi yang berbulu domba. Ya. Jadi dalam rangka pengembangbiakan itu, ya. Nah, itu tetap hukumnya sama, ya. Sama dihukumi sama dengan babi atau khinzir. Ya. Nah, terminologi bangkai ya, karena Allah berfirman khurrimat alaikumul maitah ya, diharamkan atas kalian semua itu bangkai. Bangkai itu secara definitif adalah kullu hayawanin, semua hewan zalat yang hilang apa hayatuhu, hidupnya, bighairi dzabhin syar'iyyin, tanpa proses penyembelihan syar'i. Ya. Fayadkhulu, maka masuk fihi dalam kriteria kullu hayawanin zalat hayatu bighairi dzabhin syar'iyyin ini apa binatang layu kalu yang tidak dikonsumsi apalah muhu, dagingnya binatang atau hewan itu, idza dzubiha, ketika disembelih, kal himari, seperti kedelai keledai yang makan kedelai ya. Keledai itu persis bentuknya sama dengan kuda, hanya lebih pendek ya. Dan himar itu dipakai ya, mempersonifikasi orang yang dungu ya, itu himar. Wama, dan hewan yuk kalau yang dikonsumsi apalah mu, dagingnya, idza lam tatawafar, ketika belum sempurna apa surutu dzabhihi, persyaratan-persyaratan penyembelihan hewan tersebut ya. Ya, jadi kan ada 4 ruas yang sempurna kalau binatang itu
sembelih, minimal 2 itu. Jadi mari ya untuk makan dan untuk pernafasan itu putus ya. Kalau belum ya, disebutkan di sini belum sempurna itu kadabi khatil murtadi, seperti sembelihannya orang yang murtad ya. Tidak menyebut sembilan itu dengan mengucapkan bismillah. Wa ilam yakun, sekalipun tidak ada fihi di dalam binatang itu apa dororun, bahaya yang mengancam bisikati pada kesehatan sekalipun ya. Jadi tapi sesungguhnya ya, filosofinya mengapa atau hikmahnya orang menyembelih itu nggak boleh putus kepala, jadi cukup dengan 2 dan ini tulang yang menyangga ini putus ya, artinya tidak sampai putus del, itu harapannya masih ada saraf ya dari otaknya itu ke jantung, sehingga bisa memacu tekanan darah itu keluar. Karena darah yang dikeluarkan ya, itu membuat higienitas daging yang akan kita konsumsi. Jadi orang salah besar kalau malah darahnya dieman untuk tidak ya, karena dalam rangka untuk niki supaya beban atau ya, berat timbangan itu tetap stabil atau lebih banyak lagi gitu. Stabil dari masa kematiannya, dari masa hidupnya ke mati. Jadi itu racun itu darah kalau nggak keluar. Jadi itu hikmahnya. Kalau diputus tel maka sudah nggak ada hubungan saraf dari otak ke jantung sehingga nggak bisa maju. Jadi itu hikmahnya. Wa alaihi fatahrimu, yang mendasarkan kepada ayat firman Allah itu fatahrimul maitah, maka bermula pengharaman bangkai itu adalah dalilu najasatiha, menjadi dalil atau dasar hukum kenajisan bangkai. Li'anna tahrima ma la dharara fihi wala hurmata lahu dalilu najasatihi. Karena keharaman hewan ya, la dharara fihi, yang tidak membahayakan di dalamnya, wala hurmata, dan tidak ada keharaman lahu baginya, ada dalilu najasatihi, menjadi dalil kenajisannya. Wa najasatuha, dan kenajisan bangkai itu ya tastatabi'u, mengikuti ya atau berimplikasi najasata ajza'iyah kepada kenajisan bagian-bagian atau ruas-ruasnya ya. Wa ammal adami, sementara umat manusia itu fala tanjusu, maka tidak najis apa mayyitatu ya, jenazahnya, jangan bangkainya ya. Wa kadzalika, demikian juga ajza'uhu, bagian-bagian tubuhnya, liqauli, karena firman Allah Ta'ala walaqad karramna bani Adam, dan sungguh-sungguh telah memuliakan siapa kami Bani Adam akan Bani Adam. Wahada, dan ini penjelasan ini itu ya, yutanafi, menafikan ma'al qaul, bersama pendapat binajasatihi, akan kenajisan, yang menafikan itu artinya menolak pendapat binajasi, kenajisan anak Adam ba'da mauti, setelah kematiannya. Wa haruma tanawulahmihi, dan keharaman mengkonsumsi ya daging umat manusia itu dihormati karena kemuliaan anak Adam.
tentang proses jilid, ya. Jadi yang harus kita pahami, tidak saja ini bagian dari sebuah kreasi, ya, dari hasil dari sebuah peradaban anak manusia, bagaimana memanfaatkan apa yang ada. Ya, ketika yang ada seperti kulit-kulit itu, maka jangan dibayangkan, ya, kalau tidak bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang sangat erat hubungannya dengan kehidupan personal maupun keluarga. Misalnya begini, jadi keterbatasan waktu itu belum ada plastik, ya, belum ada tembaga seperti layaknya hari ini secara masif banyak kita temukan di mana-mana, maka kulit itu bisa dipakai untuk tandon air. Ya. Jadi di rumah-rumah orang-orang Arab kampungan, bukan yang kota, itu di depan rumah kalau kita ada kendi, kalau mereka itu kulit. Ya kalau lihat luarnya, dekilnya, ya, karena debu yang nempel, kemudian ada sesekali ada lalat, kita barangkali jijik, ya. Dan saya sayang tidak sempat menyicipi itu, tapi beberapa teman seger juga itu, jadi dipasang di tali sedemikian rupa, jadi nggak bocor, pakai air, orang minum tinggal ngelogok begini atau pakai gelas kalau misalnya nggak langsung itu. Nah, itu pemanfaatan di luar kemudian dimanfaatkan untuk konsumsi. Untuk dipergunakan maksud saya pakaian, ya, karena kebetulan, ya, di beberapa kota di Arab nih juga sekalipun tidak 4 musim, ya, hanya 2 musim, ya. 2 musim itu ada yang panas dan dingin, tidak ada musim semi dan musim bunga, ada yang 2 itu panas dan panas sekali, ya. Ya, seperti di Sudan itu, ya, panas dan panas sekali gitu. Nah, orang-orang mereka itu kalau menggunakan kulit, ya, kulit unta atau sapi atau kambing, itu meminimalkan ketika kondisi tubuh tidak memungkinkan bersahabat langsung bertemu dengan cuaca itu. Nah, di dalam hal-hal tertentu, ya, situasi tertentu tidak memungkinkan kita melepasnya. Misalnya ketika orang harus, ya, di Masjidil Haram, ya, kadang-kadang dinginnya bukan main, ya, kadang di bawah 20 derajat Celcius, 18 itu kalau orang mengenakan pakaian agak tebal minimal berkulit, ya, pakaian kulit itu meminimalkan pertemuan langsung cuaca itu dengan kulit kita yang kita tidak bisa beradaptasi. Maka harus ada rekayasa-rekayasa, ya, karena tidak semua orang berkemampuan untuk mendapatkan kulit dari binatang yang disembelih secara syar'i, ya. Kalau misalnya orang itu di tengah jalan ketemu dengan ada apa unta, apa sapi, apa kambing mati gitu loh. Wah, ini emang segala-galanya ini, ngoten nggih. Untungnya ning kono gak tradisi ono bakso cilok ngoten. Nek ono ya digawe ngoten nggih. Nah, maka yang dimanfaatkan apa kulitnya. Nah, bagaimana kulit-kulit ini? Ya, caranya itu setelah dikuliti, ya, dipisahkan dari tubuhnya, maka sedikit banyak masih ada tersisa lemak dan sisa-sisa daging itu. Maka caranya dengan memberikan bubuk-bubuk tertentu, ya, dengan cara memanaskan, maka nanti akan membantu mengelupaskan daging dan lemak dari kulit itu. Nah, ketika sudah lepas, ya, maka dianggap suci. Indikatornya kalau sudah dimasukkan ke dalam air, maka tidak berbau lagi, karena sesungguhnya kulit itu menciptakan bau dalam waktu yang relatif panjang, itu karena kulit sama daging sama lemaknya itu masih nempel.
Jadi kudu harusnya dihilangkan itu. Nah, itu namanya tradisi ya, proses penyamaan. Jadi itu boleh, kecuali ya binatang yang memang secara substantif memang diharapkan. Kalau bangkai itu kan substansinya halal, hanya tidak disembelih secara syar'i, atau binatang yang tidak biasa dikonsumsi tetapi tidak diharamkan seperti lainnya anjing maupun babi, maka boleh disama. Penjelasan lain tentang anjing memang luar biasa, bahwa anjing itu seperti yang kita lihat, Allah ciptakan anjing itu tidak memiliki pori-pori ya. Sehingga cara dia mengeluarkan keringatnya itu melalui lidahnya. Jadi lidahnya selalu menjulur itu dalam rangka mengeluarkan keringatnya. Nah, di dalam liur anjing itu ya, itu sesungguhnya ada banyak virus yang membahayakan siapapun kita, umat manusia itu. Maka sekalipun ada min ba'dil a'immah itu memperkenankan orang memelihara anjing ya, terutama untuk kepentingan tertentu, penjagaan rumah, menjaga kebun ya, dan macam-macam yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, itu kadang-kadang memanfaatkan. Itu diantara mengapa anjing itu diperkenankan tidak dikonsumsi tapi untuk dipelihara. Sekalipun ada hadis yang lain menyebutkan bahwa rumah itu kalau ada anjingnya, ada gambar-gambarnya, yang gambar itu utuh gitu ya, tidak hanya gambar kepala saja seperti gambar-gambar kiai-kiai yang hanya separuh badan macam-macam, itu ya malaikat tidak berkenan untuk mendatangi ya. Termasuk ada hal lain yang tidak mungkin saya jelaskan di sini karena ada banyak yang belum balik ya. Nah, jadi itu malaikat nggak berkenan datang ya. Jadi kalau misalnya orang zinabat ya, itu kalau enggak, misalnya siapapun orang yang punya hadas besar, intinya punya hadas besar, tidak segera mandi sampai malam ya, paginya jadi nunggu karena mungkin kedinginan macam-macam, itu malaikat enggak berkenan masuk ke rumah itu, enggak berkenan masuk ke rumah yang di dalam ada orang yang memiliki hadas besar. Jadi terus nih, nggak semalam itu ngaten nggih. Terus bisa. Ya tentu Allah yang tahu nggih. Tapi intinya itu menjadi beberapa alasan nggih. Jadi ada hasil penelitian yang memberikan kesimpulan-kesimpulan bahwa memang anjing itu nggih, mengapa diharamkan nggih, itu memang real ya. Karena kalau orang tidak berhati-hati dalam memelihara dan bermain, ada data yang menyimpulkan itu bisa virusnya itu bisa menyebabkan ya orang yang memiliki anjing itu ya, ini berpengaruh kepada kaburnya penglihatan dan kebutaan. Jadi anjing itu kena dipelihara, kalau kemudian ya dijak dolanan, dijak terus ya, jadi tidak ada sesuatu yang diharamkan maupun yang dihalalkan kecuali memang mesti ada rahasia di balik itu semua. Demikian juga persoalan babi, pengharaman babi ini juga memang terkait dengan babi. Pada masa kenabian, jadi benang manik-manik itu, benangnya itu dibuat dari bulunya anjing, dan pernah dikonfirmasikan oleh kepada Nabi tentang adat orang menggunakan atau memanfaatkan bulu babi itu sempat diperkenankan ya. Artinya diperkenankan itu
apakah kemudian memberikan satu kesimpulan bahwa memang manik-maniknya sendiri itu diperkenankan atau tidak ya. Yang lekat pada khinzir atau babi ini memang karena dianggap jijik, binatang yang menjijikkan. Seperti misalnya Imam Fakhruddin Ar-Razi yang menyebutkan bahwa a'immatul muslimin ya itu telah bersepakat atas keharaman babi ya, sebagian atau seluruh tubuhnya ya. Jika di dalam Al-Quran hanya disebut daging lahma khinzir, bukan berarti ya, kulitnya atau yang lain boleh gitu ya. Karena kita harus tahu bahwa terkadang itu ada konteks yang itlaqul juz iradatul kul, ada yang itlaqul juz itlaqul kul wa iradatul juz. Maksudnya gimana? Jadi misalnya seperti yang sering kita dengar ya, Indonesia memenangkan turnamen ya badminton Indonesia, padahal sing main siji ya. Ya. Artinya kan nggak semua main itu ya. Jadi itu artinya bahwa menyebut semua untuk mewakili satu orang. Itu di dalam uslub atau style bahasa Indonesia maupun bahasa yang lain itu ada istilah-istilah gitu. Jadi kalau disebut daging itu bukan berarti kulitnya boleh, karena memang yang lebih banyak dimanfaatkan dari sebuah binatang itu ya, seekor binatang itu tentu dagingnya ya. Di dalam kitab Sahih Muslim itu disebutkan ada riwayat dari Buraidah, yang sahabat Buraidah yang mendengar bahwa Nabi itu pernah bersabda ya, orang yang bermain, jadi dulu itu ada orang bermain dengan dadu ya, terus kemudian mencelupkan tangannya itu ke dalam daging dan darah babi ya. Itulah yang kemudian Imam Ibnu Katsir memberikan catatan, jika larangan ini terjadi hanya karena mencelupkan tangan, bagaimana dengan mengkonsumsi dan memanfaatkannya untuk yang lain. Intinya bahwa keharaman daging ya, itu ada dua setidaknya. Ada karena faktor eksternal, ada faktor internal. Tadi ya saya bilang substantif. Memang sejak awal substansinya barang halal, hanya cara penyembelihan yang tidak halal menjadi haram. Tapi ada kalau yang substansinya sudah tidak halal ya, dengan penyembelihan jangan tanyakan kalau disembelih secara syar'i gimana gitu. Ya no babi ya sama saja, itu apa meneh itu namanya itu disebut tadi min babil aula, apalagi gitu. Ya. Jadi secara umum memang disebutkan babi itu diharamkan karena kotor dan menjijikkan, karena dia mengkonsumsi kotorannya sendiri ya, jadi memakan kotorannya sendiri ya. Oke. Ada banyak penjelasan ilmiah tentang mengapa babi itu diharamkan ya. Untuk binatang-binatang yang lain ya, itu misalnya seperti bulu ya, bulu ayam ya, atau bulu mentok ya, yang sering dipakai kok atau dipakai sulak atau kemoceng ya, itu dilihat ya, kalau memang ya dia dicerabutnya, jadi bulunya itu diambil ketika
hidup itu haram, najis maksud saya. Tapi kalau misalnya disembelih, jadi sudah disembelih baru dibubuti, baru dicabuti, ya, memanfaatkan bulu-bulu untuk kepentingan apa saja setelah proses penyembelihan itu tidak apa-apa, artinya tidak najis. Tentu kenajisannya sepanjang apa namanya ketika dipakai untuk kepentingan yang mengharuskan orang itu bertemu langsung. Jadi kalau misalnya kering ya kan tidak tampak ya asarnya, maka tidak apa-apa. Tapi kalau untuk basah, hal yang basah itu mengkhawatirkan. Termasuk kok. Kalau kok ini kan sekalipun haram kan ya apa namanya karena tidak bertemu langsung, kepentingannya tidak untuk kita pakai. Ya misalnya dipakai orang bikin rompi dari bulu Roma ya. Ya misalnya bulu mentok atau bulu apa, orang punya inisiasi itu ya itu tidak boleh dipakai sholat gitu maksud saya. Nek kok tidak ada hubungannya dengan ibadah ya. Nah kalau disai sholat yang gowo namanya hamilun najasa, itu sama dengan membawa najis itu ya. Atau dipakai ya, itu seperti tradisi topinya orang adat orang mana? Orang Papua itu terus ada apa namanya bulu-bulunya itu, kalau itu memang dicabut dari binatang ketika dia masih hidup maka itu najis. Nah tadi kalau kita tadi disampaikan bahwa kita ini suci tidak najis ketika hidupnya, apalagi wafatnya. Maka rambut ya ketika habis dipotong, kuku itu tidak najis ya. Itu lain persoalan ketika orang memanfaatkan untuk kepentingan lainnya. Jadi kan ada isu orang itu menambal rambutnya ya, seperti sanggul gitu ya. Itu menjadi problem tersendiri ya. Tapi intinya bahwa kita diciptakan oleh Allah SWT itu suci ya, karena itu apapun menjadi suci. Ini Gus, ada wonten tiyang stridi kono jin apa gendruwo ngoten lho Gus. Napa niku? Anaknya niku. Gendruwo kali jin. Apa dilabeli gendruwo iku anakmu. Nah, makanya guys tunggal itu ada hadis yang menyatakan bahwa orang itu kalau rumahnya dibacakan surat Al-Baqarah maka makhluk halus itu tidak akan pernah bertempat tinggal di tempat itu. Di samping kita juga nggak ngerti karena ada yang muslim ya, kita nyapa ketika masuk rumah sekalipun nggak ada orang ya tetap kita salam ya. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin, itu harus kita baca nggih. Oke. Nggih. Kalau kayak celeng itu sama dengan babi tadi. Nggih, itu kan babi hutan. Termasuk juga apa? Serigala. Kalau nggih termasuk itu kan satu keluarga, satu rumpun nggih. Nggih, satu rumpun. Nggih. Nah, kecuali itu di laut ya, itu sama seperti kemarin ya, sudah selesai. Oke. Oke. Faslun hadza faslun, bermula ini adalah satu fasal. Wala yajuzu, dan tidak diperkenankan ya, apa istimalu awani dzahabi wal fiddati,
menggunakan perkakas, ya, dari yang terbuat dari emas dan perak, ya. Perkakas itu ya apa saja yang bisa kita manfaatkan, ya. Rawa meriwayatkan siapa Al-Bukhari wa Muslim an Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, dalam keadaan bersabda, la talbasu, jangan mengenakan siapa kalian semua al-hariro, akan sutra, waladibat, dan tidak pula sutra jenis dibaj, wala tasrobu, dan jangan minum siapa kalian semua fi aniyati dahab, dengan media, atau wadah apa saja yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu, dan jangan makan siapa kalian fi sihafiha, dengan menggunakan mangkoknya emas maupun perak. Fa innaha, karena sesungguhnya aniyatul zahab wal fiddah adalah lahum, untuk orang-orang non muslim, ya, walana, dan bagi kita, ya, fid dunya, di dunia, walana, dan adalah bagi kita fil akhirah, kelak di akhirat, ya. Adibaj itu nau'un nafis, ya, jenis yang mulia, yang bagus, min syabil harir, dari pakaian yang terbuat dari sutra, ya. Kemudian sihaf itu sofhah, yaitu kos'ah, artinya mangkok, lahum itu artinya orang-orang kafir. Wa yuqasu, dan dianalogkan, ya, dan dikiaskan, alal akli, pada makan, wasurbi, dan minum, apa ghairuhuma, selain makan dan minum, min wujuhil istimal, dari sisi bentuk pemakaian, ya. Wesmalu, dan keharaman ini, ya, memuat apa at-tahrimu, keharaman ini, ar-rijala, orang laki-laki, wal nisaa, dan para perempuan. Wa yajuzu, dan diperkenankan apa istimalu ghairihima, menggunakan alat atau perkakas apa saja selain emas dan perak, ya, minal awani, dari perkakas-perkakas yang lain, ya. Okay. Ada yang menarik, ya, karena dijelaskan sendiri oleh Nabi, ya. Jadi terkait dengan emas, ya, secara umum memang substansinya diciptakan oleh Allah yang semua orang, siapapun di dunia itu menyenanginya, ya. Tidak harus melihat harga, sekalipun kebetulan nilai, ya, atau harga emas itu relatif stabil, gitu. Itu beda dengan berlian, ya, yang orang itu tidak semuanya menyukai. Jadi Allah menciptakan, ya, kita ini di mana saja semua itu suka emas, sampai yang terkecil. Jadi misalnya ya, maka kalau orang misalnya nih, jadi seberapapun, ya, mobil Alphard harganya, ya, itu kalau misalnya mobil itu, ya, kebetulan dipeceli, ya, kok dipeceli beset titik aja regane wis berkurang, gitu loh. Apalagi kalau jadi rongsokan, itu kalau satuan-satuannya itu tidak akan pernah mengumpulkan sejumlah harga ketika mobil itu masih utuh, gitu loh. Paham, ya? Itu beda dengan emas. Emas itu kali seumpama dipukuli kecil-kecil itu masih seharga seragam emas. Itu yang menarik di situ. Jadi kenapa kemudian emas, ya? Ya, itu beda ketika tadi. Jadi kita membincang awani, ya. Ketika emas
pergunakan untuk media, tidak sebagai perhiasan. Kalau perhiasan boleh perempuan pakai, karena perempuan itu juga zina, ya, jadi bagian dari perhiasan. Maka itu menjadi sesuatu yang komplementer, ya, yang antara emas dan perempuan. Tetapi kalau kemudian digunakan, ya, saking sugih wong, ya, jadi pintunya emas, ya, kemudian piringnya emas, gelasnya emas, itu nggak boleh dipakai, ya. Tetapi yang menarik ada dalam diskusi itu ada dua orang, satunya itu abid, yang satunya itu alim, ya. Dalam sebuah perhelatan di tempat yang sama itu ada jenis makanan, ya, yang disajikan di atas emas-emas itu semua, ada mangkok, ada piring emas itu, ya. Itu yang seorang yang abid, yang tidak alim, dia tahu wah ini haram, ya, maka dia hanya datang. Nah, kata yang alim itu nyindir, kamu tidak mengkonsumsi itu, ya. Menurut kamu itu bagus, karena kamu menghindar dari apa yang dilarang oleh Allah. Tapi sesungguhnya kamu tidak sadar itu mencederai orang yang ngundang. Yang diundang kok gak gelem konsumsi, itu mesti orang tersinggung itu. Berapa kali tuan rumah harus memangga-mangga nih, monggo mari itu, kalau nggak mau itu, ya, karena itu menyajikan, menghidangkan apa saja itu tuan rumah harus ikut minum, nggak boleh. Jadi menyiapkan, sekalipun mungkin minumannya beda, tapi mempersilahkan itu, kecuali memang puasa, ya. Mohon maaf, monggo lanjutkan, saya tadi malam terlalu banyak minum air, ya. Untuk ngaku bilang puasa sama ngene nggak enak itu. Cukup atau nggak ngelak, tapi itu jangan, kalau yang bersangkutan tidak puasa itu, ya, orang menjadi etikanya tidak bagus. Makan saja misalnya, kalau tuan rumah itu nggak boleh berhenti lebih awal, ya. Jadi kudu ya alon-alon gitu, guyupi tamunya, tamu tuan rumahnya. Kalau tamunya ini lama terus tuan rumahnya makan sebentar, itu artinya kan seolah menutup kemungkinan. Mbok yo ruwo saya sing jupuk sing kepengin yo ora sampean tok iki ngono. Maksud tak suguhne yo, ya, anak saya juga pengin, saudara saya tahu, jangan. Itu nggak boleh, harus kletik-kletik itu harus sama, jadi tidak boleh, ya, mendahului. Itu bagian dari etika. Nah, cerita orang abid dan orang alim ini kemudian, kalau orang alim, ya, mensiasati, ya, jadi dibalik, mangkok itu dibalik, ya. Jadi makanan diambil dulu, ditaruh di tempat yang lain, kemudian dibalik, ditaruh sini. Ya, kalau ditaruh di atas, di bawahnya itu dibalik, ini tidak istiqmal namanya. Ini namanya taksis mendasarkan gitu. Jadi gawe lemek itu beda hukumnya katanya itu. Berkat itu karena ya tetap nggak boleh mengambil dari yang itu. Medianya harus diambil dulu, diletakkan di balik, baru ditaruh di atas, di bawahnya tadi mangkoknya. Paham ya, mangkoknya dibalik itu. Itu ada cerita yang menarik tentang keharaman itu gimana menghelah. Itu intinya bagaimana tidak mencederai, ya, tuan rumah. Sekarang problemnya, ya, bagaimana menggunakan emas, ya, ini untuk kepentingan yang tidak awani. Awani ini kesannya ya tempat, ya, seperti mangkok, gelas, termasuk tempat celak, itu namanya awani. Ya wadah lah, ya. Nah, kalau misalnya pen, ya, tahu pen, ya, bukan pulpen, ya, pen. Jadi kayak orang Jawa Timuran, Betawi itu kan kemudian ya ada, ya, baju seragamnya itu kan ada yang baju adat Jawanya, kemudian ada rantainya, itu kan dulu emas itu, ya. Bukan tembaga yang
dikuningkan menjadi seolah emas, tidak. Menggunakan pen itu kira-kira gimana? Nah, mohon maaf, okay. Kebetulan kalau madhab Syafi'i itu sudah tidak ada ampun. Jadi memberikan pendapat bahwa emas apapun itu tidak boleh dimanfaatkan kecuali dimiliki untuk disimpan, bukan dipakai. Ya. Yang perhiasan karuan perempuan. Ya. Kalau laki-laki ini dibuat pen, ya, itu ada pendapat, ya, sebagian dari madhab Hanafi memperkenankan, ya. Maka orang-orang yang suka pakai pakaian dan memastikan harus ada emas dan itu asli, ya sudah, ya, dia harus intikal madhab, ya, berpindah menjadi Hanafi dulu supaya dia tidak kena hukum haram. Ya. Bagaimana dengan cincin? Ya, ini juga problem. Ya, saya ingat betul oleh Akram Kiai Mahruz Ali dulu berpesan kepada kita. Ya, kita kadang-kadang tidak sadar ketika ada orang yang diustadkan, dikiaikan, ya, dihabibkan, ya, kemudian tampak menggunakan cincin seperti emas. Loh, kok pakai emas gitu? Kiai kok pakai emas itu? Jadi sesungguhnya kita nggak boleh komentar. Kata Allah Yarham Kiai Mahruz Ali, kita ini kadang-kadang tidak memperkirakan dosanya ngerasan itu jauh lebih daripada dosanya pakai emas itu. Nah, kecuali kita kan nggak pernah konfirmasi, ya. Begitu dilihat kuning itu emas, oh kiai kok nganggo emas, ustadz kok pakai emas, ya gitu. Itu sudah ngerasani itu. Makanya lebih baik kita tidak komentar, ya. Komentar enggak, tapi dia posting, ya bodoh mawon. Di foto, ya, pas lagi ceramah di foto, di zoom, ya gitu. Itu bodoh mawon itu. Jadi kita enggak. Ya. Jadi kita jangan komentar gitu, ya. Karena yang luar biasa itu begini, yang luar biasa itu kita sesungguhnya tidak paham, mengapa beliau menggunakan itu, karena sekali lagi termasuk mengapa sutra itu diharamkan, emas itu diharamkan, seumpama ini luar biasa, ijtihad para ulama itu hanya untuk supaya kita tidak suudzon, Dicontohkan kalau dalam kitab itu, kalau misalnya orang itu kena penyakit kulit, sudah terapi obat macam-macam itu ternyata tidak cukup efektif. Ada informasi, ya, bahwa sakit kulitmu itu akan segera hilang kalau kamu sering menggunakan sutra. Nah itu. Maka posisi yang darurat begitu itu, maka tubihul mahdurat, boleh. Kalau ada misalnya orang, ya, misalnya kita nggak ngerti, butuh pembuktian, ya, ada tempat celak, apa celak bahasa Indonesianya itu? Tahu ya celak, ya? Ya, celak itu, ya, misalnya celak itu terbuat bahannya itu, mirwatnya itu terbuat dari emas. Ya. Kemudian ada muncul persenyawaan, ya. Celak itu kalau dimasukkan ke dalam tempat yang mirwat yang dari emas itu bisa membuat orang itu matanya semakin terang, ya. Semakin belolok-belolok itu. Secara khusus itu, ya, pernah saya sampaikan, ya, celak itu sunnah menggunakan celak. Saya dulu di pesantren sering itu kalau hari Kamis, Jumat itu pakai celak itu biasa itu, ya. Jadi karena orang yang pakai celak itu, ya, atas izin Allah, saya nggak tahu tuh karena bahannya namanya ismit atau apa itu, ya, itu memproteksi orang sakit mata. Pakai celak itu. Hanya kalau kita nggak biasa di luar dunia pesantren,
dilokne maneh, lanang celaan, ya, kewat, ya, banci, gitu loh. Ini yang repot, ngerasain ini lebih gede dosanya ketimbang menggunakan, ya. Nah, termasuk misalnya cincin, ya kita nggak tahu gitu loh, ya. Barangkali kiai ini memang ada sesuatu yang kalau dia pakai cincin emas, ya, itu sesuatu yang sesungguhnya kalau dia tidak pakai, itu dia merasa mendapat akibat-akibat, gitu ya. Ya tidak sampai daruratnya itu mati gitu ya. Ya. Tetapi kemudian kalau dia menggunakan cincin emas itu ya, misalnya, ya, ada yang memfatwakan itu sesungguhnya tidak masalah. Sekali lagi, ya, kita ya, sekalipun ya, hukum itu ya, itu mestinya istimal, itu mencakup seluruhnya, ya. Tetapi secara khusus ya, fardi itu kadang-kadang butuh kebijakan-kebijakan tertentu. Layaknya misalnya orang yang sedang sekian kali tidak mengkonsumsi dan sekian hari kalau tidak dia konsumsi yang haram dia akan mati. Maka latul kubiaidikum la tahluka, kita boleh mengkonsumsi. Halal bagi dia, bukan halal bagi yang bersangkutan, dan halalnya itu juga li ajli li hurmatihi kal insan, karena kemuliaan dia sebagai seorang manusia yang jangan ya, karena kita ini punya ghorizatul baqa, punya naluri untuk kepengen survive, kepengen tetap hidup, ya. Maka apa saja yang bisa menyebabkan kita mati, ya, ya, itu harus kita hindari. Ya, itu yang nanti akan ada hifdun nafsi itu. Maka pakai masker, pakai face shield, macam-macam itu upaya-upaya yang bisa kita logikakan hari ini secara fikih, ya, menggunakannya itu adalah bisa wajib. Nah, ketika orang memberi fatwa itu pakai masker dalam sholat itu, ada yang tidak saja sekedar memakruhkan, ada yang bilang mengharamkan karena hadis nabinya jelas. Itu dalam posisi yang waktu itu, ya, tentu tidak ada akibatnya. Tidak ada sebab-sebab tertentu. Hari ini karena ada sebab, ya. Ada orang bilang begitu, jadi pakai saja, kita ikuti protokol kesehatan. Tapi kalau sholat itu dilepas. Persoalannya sholatnya di mana? Kalau sholatnya di masjid, di kerumunan orang yang memungkinkan akan ada door plate, ya, yang terbagikan untuk dia secara gratis, ya. Nah, maka ya harus kita pakai itu loh. Jadi kalau itu misalnya hukumnya makruh, maka ya sekali lagi kita harus menggunakan pendapat, ya, al hukmu yaduru, ya, ma'illatihi wujuban wa adaman. Jadi sebuah konsensus hukum itu berlaku mengikuti sebabnya. Kalau sebabnya apa, maka ketentuan hukumnya bagaimana, ada atau tidaknya, maka bergantung, ya. Jadi ada fleksibilitas di dalam memberikan ketentuan hukum, ya. Yang kedua, bagaimana dengan menggunakan suasa, ya, suasa itu emas campuran, ya. Jadi enggak, ya warnanya kok kadang-kadang warna kuning itu, warna kuning, ya. Nah, suasa itu, ya, atau emas campuran, ulama berbeda pendapat, ada yang memperkenankan, ada yang mengharamkan. Terkait dengan yang memperkenankan, ya, karena sesungguhnya sudah tidak lagi utuh, jadi emas atau apalagi emas sepuhan, ya. Emas sepuhan itu kan dominasinya tidak pada emas, gitu. Jangankan begitu, ya, kalau ada bejana terbuat dari emas, tapi karena mungkin tidak dalam perawatan yang ekstra, saya nggak tahu emas itu bisa berkarat atau tidak. Kalau dia tidak berkarat, ya, mungkin kemudian bisa membuat, ya, ada yang mengotori lah, jadi hijau-hijau itu ya, misalnya, ya, ya, sehingga ini sudah tidak lagi, jadi nilainya sudah tidak tampak. Itu yang memperkenankan. Jadi ketika ada sebuah bejana dari emas tapi kan tidak perawatan, akhirnya terus karena proses
kelembapan ya, kelembapannya yang tidak pas sehingga membuat bejana itu sudah tidak lagi tampak ya. Kemahalannya sebagai emas sekalipun itu emas itu diperkenankan ya. Nah, karena itu hal yang sama terkait dengan apa namanya yang hanya disepuh ya. Disepuh itu dikasih sama kayak di pilok emas gitu saja gitu nggih. Demikian juga nggih, ini nanti akan berkenaan dengan kaidah itu. Sesuatu yang haram sedikit dan banyak itu sama saja. Tetapi ketika diskusinya nggih, dominan itu ada pada misalnya arak itu sedikit atau banyak sama saja. Tetapi ketika orang itu misalnya menggunakan sarung Samarinda, ya. Kalau saya kan samar-samar indah gitu ya. Itu kalau informasinya memang betul-betul terbuat dari sutra, ya haram itu. Tapi sekali lagi kalau tidak karena ada alasan-alasan tadi, alasan dia punya penyakit tertentu yang kalau tidak menggunakan itu bisa menterapi kesehatannya, ya itu hukumnya boleh ya. Bagaimana membeli emas dengan uang kertas ya. Ya hari ini kan kita membeli emas dengan uang kertas. Dulu memang ada ya namanya mukobadoh ya. Mukobadoh itu yes, timbang terima. Jadi emas dulu, jual emas dengan emas itu yang dijual, yang dibeli itu bukan kuantitasnya, tetapi kualitas. Kuantitas yang dimaksud itu timbangannya, bukan itu, tetapi kualitasnya. Jadi misalnya kalung, ya, itu punya kalung 1 kilo gitu loh, ya. Padahal dia kepengen anting-anting gitu loh, sama-sama 1 kilo. Jadi ini setengah kilo gitu ya. Nah, itu boleh gitu karena sama-sama emasnya. Ya. Nah, karena hari ini ya, uang itu kategorinya termasuk harta kekayaan, maka tidak harus ada persamaan. Jadi membeli bagaimana membeli emas dengan uang itu ya. Ya boleh, karena hari ini posisi uang sekalipun nilai insintriknya ini berbeda dengan nilai nominalnya. Berkali-kali saya bilang nih, jadi uang itu kan biaya produksinya nggak jauh, nggak lebih, kira-kira berapa ribu uang itu. Tapi gara-gara ada 100-nya menjadi 100.000, gara-gara 5.000 menjadi 5.000. Iya. Jadi apa harga produksinya itu loh ya, biaya produksi baik yang 1.000 mas sampai yang 10.000, 100.000 itu loh sama. Hanya beda warna, beda angka menjadi beda nilai nominalnya, nilai istrinya sama niku. Nah, kalau yang diharamkan itu awani, gimana kalau orang itu pasang gigi palsu ya? Jadi gigi palsunya emas itu. Dulu sering saya ngelihat orang itu ya. Namanya patek gigi bisa. Oh gitu ya. Jadi orang malah sengaja orang diguyok-guyok ini soalnya kepingin memperlihatkan giginya yang menguning gitu, kemilau. Nah, pertanyaannya adalah ketika orang pasang gigi palsu, ya, ternyata mati, ini termasuk harta waris atau tidak? Lah iya. Lah siji kira-kira pirang gram iki kan. Yang bom apa gede-gede ini ya. Ya. Itu kalau misalnya ada orang menggunakan gigi palsu emas ya, ketika orang itu meninggal ya, maka yang bersangkutan dilihat. Jika mencabutnya itu mencederai kehormatan orang yang mati, ya, maka nggak boleh dicabut. Jadi mencederai, karena walaqad karramna bani Adam, walaqad karramna bani Adam, karena kemuliaan orang yang manusia ini. Jadi kalau mencederai kemuliaannya itu misalnya, tidak mencederai dalam tanda petik ya,
Jadi karena prosesnya dulu entah gimana, jadi njabutnya itu kalau dia itu hidup itu sesungguhnya menyakitkan dia. Karena mungkin sudah menyatu, gimana ceritanya kita nggak paham, tidak hanya sekedar nempel ya. Tapi kalau tidak, ya, jadi misalnya gigi palsunya itu pasangan, ya, kalau terbawa mati maka harus diambil. Ya. Itu kalau laki-laki. Ya. Kalau yang menggunakan gigi palsu, ya, yang dari emas itu perempuan atau anak-anak yang belum balik, ya, maka terserah ahli warisnya. Kalau kemudian ahli warisnya tahu gitu loh, masih untu rek, iku emas. Ya, jadi bukan masih emas tapi untu. Gitu. Masih untu wong emas itu kan bisa dirombak misalnya itu. Maka kalau perempuan terserah ahli warisnya ya. Oke. Jelas nih ya, terkait dengan emas dan perak dan harir atau ya. Faslun ay hadza faslun wasiwaku, dan bermula siwak adalah mustahabun yang disunahkan fi kulli halin, di setiap atau di semua kondisi. Ya. Rawa meriwayatkan siapa Imam An-Nasa'i wa ghairuhu an Aisyah, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, apa anna nabiyya, bahwa sungguh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah qala, bersabda, asiwaku, bermula siwak itu adalah madharatun, yang membersihkan, lil fami, pada rongga mulut, wa mardotun, dan yang menyebabkan kerelaan, lirabbi, pada Tuhan. Rawahu meriwayatkan siapa Al-Bukhari, Imam Bukhari, taklikon, secara taklik. Taklik itu di dalam kajian mustalah hadis ya, itu ketika seorang rawi itu membuang, bukan tidak punya riwayat, membuang. Ya, membuang itu tidak menyebutkan rawi pertama itu orang rawi yang bertemu langsung dengan dia, ya, itu banyak ya, banyak dihilangkan, hanya mengakhirkan rawi yang terakhir. Itu namanya hadis mu'allaq yang ditaklek ya. Itu beda dengan apa yang kita tahu tentang definisi hadis. Ada namanya hadis mursal, ada hadis munqati'. Kalau hadis mursal itu annya itu sampai dengan sahabat. Jadi misalnya an-annya itu tidak disebut itu ya. Itu memang dia tidak tahu tentang riwayat itu. Jadi itu yang membedakan dengan taklik tadi, atau hadis mu'allaq itu dia tahu, hanya tidak menyebutkan. Wasiwaku, bermula siwak itu adalah al-alah ya, piranti, alat, alati tudlaku, yang digosok biar dengan alat itu apa, alasnanu, gigi-gigi. Siwak itu aslinya adalah alatnya, tapi wayut laku, dan diucapkan atau dipakai apa kata siwak itu alal fi'li, untuk perbuatannya menjadi siwakan ya. Wa tahsulu, dan bisa apa as-sunnatu, kesunahan menggunakan siwak itu bistimali kulli khosnin, dengan menggunakan semua barang yang kasar, semua benda yang kasar, yuzilu, yang dapat menghilangkan al-waskho, akan kotoran, wa'udul arab, dan bermula kayu arab, al-ma'rufu, yang populer bisiwaki, dengan siwak itu adalah afdhalu, lebih utama siwak nih. Illa ba'da zawal, kecuali setelah bergesernya matahari ya, ke arah barat, melintasi titik kulminasi. Tuh nih.
illa ba'da zawali, kecuali setelah zawal. Zawal itu lengser. Lengser itu maksudnya bergeraknya atau bergesernya arah matahari ke barat sudah melintasi titik kulminasi. Titik kulminasi itu titik ketika misalnya jam 12 persis itu matahari di atas kita, itu sudah bergeser. Ya. Ketika sudah bergeser begitu tidak sunnah lagi. Bagi siapa? Lis-shaimi, bagi orang yang puasa. Ya. Mengapa? 5, karena hadis rawahu yang meriwayatkan akan hadis tersebut siapa Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun, dan Imam Muslim. An Abi Hurairah ta'ayruya, artinya diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Anin Nabi, diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda siapa Nabi, la khulufu famis shaim, sungguh bermula aroma aroma mulut orang yang puasa adalah atyabu, lebih harum, indallahi, menurut Allah, min rihil miski, ketimbang atau daripada aroma minyak kasturi. Wal khulufud, bermula khuluf itu adalah taghayyuru raihatil fami, berubahnya bau mulut. Walayah sulu, dan tidak bisa ghaliban, artinya tidak bisa, tidak mungkin ada apa khuluf itu ghaliban pada umumnya lisoim, bagi soim, illa ba'da zawal, kecuali setelah zawal. Wasti'malu siwak, dan bermula menggunakan siwak itu, alhamdulillah ya alhamdulillah, adalah yudhibuhu, menghilangkan apa siwak akan khuluf. Walidzalika, dan karena itu, karena yudhibuhu tadi itu, kuriha, dimakruhkan apa istiqmalu siwak ba'dal zawal lis shaim. Jadi orang yang puasa itu dimakruhkan pakai sikat gigi setelah zuhur. Kalau sikat gigi apalagi itu, karena kemungkinan ada air yang kalau dia tidak hati-hati air bisa masuk. Kalau memang dia sudah mencoba menjaga jangan sampai masuk itu kita tidak dosa, artinya tidak perlu mengulang atau tidak batal puasa kita. Tapi kalau kita tidak mencoba berhati-hati memberikan fasilitas air sedikit masuk, alasannya sikat gigi, maka itu batal puasanya. Nah, kalau menggunakan sikat gigi, siwak ini kan nggak ada airnya siwak itu, maka bisa menghilangkan itu. Tapi ini jangan dipakai guyonan. Terus poso ngomong terocos orang nganggo masker. Konco-koncone padha minggir. Lah pokon minggir iku indallah. Atyabu min rihil miski. Iya indallah ama indana. Sudah, karena itu sesungguhnya ada doa luar biasa, ada sholawat namanya sholawat zohir ya. Saya juga ragu kok zohir bukan tohir ya. Itu kalau dibaca 11 kali tanpa nafas setelah kita merasa gigi kita bersih, setelah sikat gigi itu loh ya, itu insya Allah 24 jam nggak bau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Zahir, dibaca 11 kali. Kalau masih mampu ya kesalahan bukan pada sholawatnya, pada gigi Anda gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad setelah sikat gigi itu fresh ya. 11 kali. Nah. Ya. Wahua, dan bermula siwak itu fi salasati mawadi'a, di 3 tempat adalah asyaddu, lebih istighbaban kesunahannya.
Yang pertama inda taghayyuril fami, ya, ketika berubahnya bau mulut min azmin karena tidak ada aktivitas, ya, makan minum di mulut itu. Enggak ada orang temen itu yang kemana-mana bawa permen karena dia merasa nggak nyaman kalau dia nggak bawa permen, itu khawatir orang lain itu sempat bau mulutnya, dia menggunakan ya permen, ya. Wa ghairihi, dan lainnya, ya. Lainnya itu mana? Al-azmu, ya, as-sukut at-tawil. Jadi ya biasalah, jadi orang diam. Ini tidak tidur loh, ya. Diem atau tidak ada aktivitas makan, tidak minum, ya. Maka jelas, ya. Jadi enzim yang ada di dalam sekitar mulut itu sengaja itu akan merusak bau itu, ya. Dan luar biasa, karena itu mengapa kita sikat gigi sering, dan ya sebaiknya sikat gigi itu paling tidak itu 3 menit. Itu yang ideal. Buat sikat giginya itu loh, ya. Ya, lamanya itu 3 menit. Ya, itu yang ideal. Karena nanti itu ya liur itu akan, kalau tidak, ya, maka akan cepat. Jadi yang mempengaruhi gigi kuning itu ya kerak-kerak itu cepat sekali, apalagi ada sisa-sisa makanan itu akan membusuk dan menciptakan bau. Autarkil akli, atau artinya autarkil akli artinya meninggalkan, artinya tidak ada aktivitas makan wasur dan minum. Wa ghairi, dan lainnya itu apa? Seperti kata ati dziro ikhatin karihah, seperti mengkonsumsi apa saja yang memiliki aroma tidak sedap, jengkol, pete, ya, apalagi bawang misalnya, ya misalnya, apalagi lah yang kira-kira orang kalau setelah mengkonsumsi segera ada bau itu, ya. Maka menggunakan siwak itu sunnah di situ, ya. Wa indal qiyam, dan ketika baru bangun minan naumi, dari tidur, ya. Rawa meriwayatkan siapa Al-Bukhari wa Muslim wa ghiruhuma an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, berkata siapa sahabat siapa sahabat Hudzaifah, karena ada siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah idza qoma, ketika, ya, hendak menunaikan sholat minal lail, di malam hari, ya susu itu fahu, itu artinya susu ya deliku, menggosok siapa Nabi fahu, akan mulutnya bisiwaki, dengan siwak. Warwa dan melakukan siapa Abu Dawud wa ghiruhu an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, apa anna Nabi, apa sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah, karena ada siapa Nabi layar kut, tidak bangun, tidak tidur, ya. Layar kut, tidak tidur, min lailin, dari malam, wala naharin, dan tidak tidur dari siang. Fastaiqidu, kemudian bangun siapa Nabi, illa tasawwaka, kecuali bersiwak siapa Nabi, qabla ayatawaddo, sebelum berwudu. Yang ketiga, wa indal qiyam, dan ketika berdiri hendak menunaikan ila sholati, sholat. Wa kadzalika, demikian juga indal wudu, ketika wudu. Jadi masih sunnah menggunakan siwak qoblal wudu itu. Kalau qobla sholat, qoblal wudunya apalagi. 5, karena hadis, rawa meriwayatkan akan siapa Al-Bukhari wa Muslim wa ghiruhuma an Abi Hurairah, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda siapa Rasul, laula an asukko, andai tidak memberatkan siapa aku, ala ummati, atas umatku, la amartum, niscaya memerintahkan siapa aku, hum, kepada ummati, bisiwaki, dengan menggunakan siwak, inda kulli sholatin, setiap kali sholat. Wa fi riwayatin, dan ada tetap di dalam satu riwayat li Ahmad, bagi Imam Ahmad bin Hanbal, la amartuhum, bermula redaksi, la amartuhum, niscaya memerintahkan siapa aku, bisiwaki, menggunakan siwak, ma'akul li wudu'in, setiap kali wudu. Nah,
Aila amartum artinya mewajibkan siapa aku akan mereka amro ijabin, ya. Mewajibkan, wajib. Hadza bermula ini ada dalilul istighbab, dalil kesunahan al muakkad yang dikukuhkan. Jadi kesunahannya itu sunnah muakkad, ya. Sekali lagi, ya, terkait dengan siwak, ya. Kemarin saya sampaikan, jadi kalau orang bersiwak itu idealnya menggunakan kayu arok, ya. Ini saya bawa contoh nih, kayu arok ini. Ini kayu arok, ini kayu khusus siwak. Saya sudah pesen sama teman-teman Sudan, tapi sampai hari ini belum dikasih. Mau nanam saya sebenarnya siwak itu ditanam, bisa apa tidak ditanam di Indonesia, ya. Ini kayu arok itu luar biasa. Dalam penelitian bahwa semua unsur yang menjadikan gigi kita itu sehat, ya, itu ada di dalam siwak ini. Jadi siwak itu membuat orang itu menjadikan sehat giginya. Jadi diperlukan untuk kesehatan gigi, ya. Yang tidak ada di dalam siwak itu ya rasa minnya itu. Dan mohon maaf, ya, kalau orang itu menggunakan siwak, ya, berkali-kali menggunakan siwak, seumpama dia tidak mencucinya, padahal, ya, kan ada kebiasaan buruk siapa itu, ya, sering kemudian mendengarkan sambil gigit, ya, sin digigit, dikit-dikit diambu dewe, dikit-dikit diambu dewe, ya. Lewat ketika mampu kok diambu gitu loh, ya. Kalau pulpen bau itu, pensil bau, tapi kalau ini nggak bau, sekalipun nggak dicuci tuh, ya, itu seumpama di di bau itu loh, nggak bau, ya. Itu luar biasanya. Jadi bisa seperti menyerap, ya, bau yang tidak sedap itu. Karena itu betul kalau disebutkan yudhibuhu tadi, ya, menghilangkan bau yang nggak enak itu, siwak, ya. Lepas dari itu semua seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa siwak itu, ya, ada hikmah yang luar biasa. Secara biologis, medis itu bisa, ya, membuat gigi kita itu sehat. Maka kita nggak perlu membayangkan dan berpikir waktu itu, ya, sampai sebelum ditemukannya pasta gigi, bagaimana dengan ulama-ulama kita? Nggak ada soal, ya. Kita barangkali sekali lagi jijik, ya, digigit-gigit. Tapi kalau di Saudi, ya, nanti satu waktu ketika kita umroh bareng atau haji, ya, itu biasa. Kemana-mana itu, ya, tidak hanya orang tua, anak-anak muda juga pakai siwak, dibawa kemana, kadang digigit gitu, digigit itu, ya. Enggak merasa jijik, karena itu budaya mereka. Kalau kita barangkali jijik, tapi mereka tidak nganggap itu jijik, ya. Makanya yang bagus itu diadahi begini gitu loh, ya. Kan ada yang tidak diwadahi, kemudian dimasukkan ke saku, kemudian ketika pas mau sujud lepas, ya, ke tetangga pas bagian sujud, ya, itu kan waduh ini mau dikon ngambu siwake gitu, ya. Karena itu yang bagus ada tempatnya, ya, pakai pulpen yang nggak pakai itu gini, ya, supaya kita juga, ya, selaras atau seiring dengan hikmahnya itu untuk mengharumkan gigi, membersihkan gigi, juga tidak membuat kita ini menjadi jijik atau orang kemproh, orang Jawa bilang itu kemproh. Tadi saya bilang bahwa yang menarik, ya, satu di antara hikmah, ya, mengapa disunahkan untuk menggunakan siwak itu adalah litashili khurujir ruh. Jadi orang yang aktif pakai siwak itu ketika satu waktu Allah memanggilnya wafat, itu dimudahkan. Dan kita harus paham, ya, waliyadzubillah, tidak semua orang meninggal itu gampang. Mungkin pernah saya sampaikan di sini, ya. Jadi ada orang itu 40 hari, 40 malam nggak mati-mati. Nazak, sekarat itu, ya. Akhirnya putra pertamanya itu mendatangi seorang kiai agar kiai itu membantulah
Ya maka seperti dalam hadis itu sunnah membacakan Yasin, Ar-Ra'du, pilihannya hanya dua, ya Allah jika engkau kehendaki sembuhkanlah, jika engkau menghendaki segera mati, ya, matikanlah. Itu. Sehingga nggak sakitnya bukan main loh itu. Kanjeng Nabi memberikan testimoni. Itu saja sudah diambil alih, ngerti sakitnya kayak gitu itu Kanjeng Nabi, ya Allah kalau gini ceritanya ya tolong engkau ringankan. Sudah cukup bagiku rasa sakit ketika mau wafat itu. Ya, jadi kadang-kadang orang enak meninggal itu. Ya. Jadi nggak ada indikasinya lesnya itu loh. Nah, seperti yang kemarin ya sepupunya Umah itu, ya itu masih dalam hitungan detik ya atau menit itu masih video callan sama kakaknya. Kakaknya malah bilang, awakmu kok nazak ngono sih. Ini masih sadar itu dokter. Jadi ketika lesnya hilangnya ruh itu enggak tahu. Ya. Itu juga berimplikasi sesungguhnya berhubungan erat maksud saya dengan amal yang bersangkutan. Kayak sekalipun ada orang yang kita nggak ngerti sesungguhnya siapa, ya mudah-mudah saja meninggalnya. Tetapi diceritakan bahwa satu di antara manfaat orang menggunakan siwak itu adalah memudahkan ketika dia wafat. Ya. Siwak. Ya. Dan siwak itu sesungguhnya ada caranya, cara menggunakannya itu, ya, karena itu beda dengan sikat gigi. Jadi orang, saya ingatkan kembali, ya, bagi siapapun orang yang tidak biasa mentradisikan siwakan, maka cukup dengan sikat gigi. Tetapi ketika kita tidak berniat siwakan, ketika sikat gigi, maka kita nggak dapat pahala siwakan. Sekalipun fungsi secara fungsional, apa yang kita lakukan saat kita bersikat gigi itu seperti layaknya fungsi ketika kita bersiwak. Tetapi karena kita tidak niat siwakan, maka tidak dapat pahala. Tapi kalau orang menggunakan kayu arok ini, maka tidak niat juga dapat pahala. Itu diingat-ingat. Karena itu apa perlu ditulis di depan kamar mandi itu, jangan lupa niat siwakan. Jadi, dan yang menarik, jadi megangnya begini megangnya, 3 jari di atas, 2 jari di bawah. Ini. Nah, yang pertama depan, kemudian kanan, atas, kanan, bawah, kiri, atas, kiri, bawah. Terus yang menarik itu langit-langitnya. Di langit-langit itu juga begitu, dielus ini. Kalau sikat gigi kan nggak pernah sampai sikat gigi sampai ya. Yang ada itu kan sikat gigi ya. Itu kan ada alat ya untuk membersihkan lidah ya. Yang nggak dibersihkan kan atasnya ini. Yang ini nggak. Jadi setelah terakhir itu langit-langitnya. Ya pelan-pelan perlahan. Itu sunnahnya begitu. Ya. Kanan, atas, kanan, bawah, kiri, atas, kiri, bawah, kemudian terakhir celirit gitu saja. Ya. Niku litashil ya, untuk memudahkan saat Allah menghendaki kita sowan kepadanya. Ya, karena orang itu naudzubillah ya tadi saya ceritakan ada yang lama sekali nggak memang belum waktunya, tapi yang dirasakan oleh putranya ini kok lama sekali nggak wafat. Akhirnya manggil kiai dimohon untuk membantu ikhtiar kalau memang disembuhkan ya monggo. Tapi waliyadzubillah, kiai ini sampai berkesimpulan saya sudah berusaha untuk membacakan apa saja kok nggak ada respon. Maka sang kiai pamitan, ya sudah kalau gitu saya masih ada kerjaan lain, saya tak minta pamit. Sesungguhnya putranya itu kesulitan untuk melepas sang kiai, tapi ya karena dia nggak punya kewenangan mempersilahkan. Tapi yang menarik sebelum kiai ini keluar dari ruangan, orang yang mau mati ini kemudian ngomong sertifikat. Karena orang awam langsung ngambil sertifikat seadanya. Begitu sertifikat dikasih, waliyadzubillah, jasadnya itu ikut terangkat kira-kira sentinya 5 senti atau berapa senti. Kayak mencabutnya itu kayak kesulitan begitu. Jadi ketika dicabut sampai terangkat itu. Maka sang kiai mengurungkan pulang ya.
dan nggak berani bertanya, ya menunggu semua proses pemakaman selesai baru kemudian minta informasi. Kalau boleh tahu, ya Bapak ketika masih hidup dulu kira-kira apa ya, kerjanya. Nah, kemudian putranya bilang, mohon maaf Bapak biasa meminjamkan uang ya, kepada siapapun yang membutuhkan dan selalu saja jaminan atau agunannya itu mesti tanah. Jadi kalau misalnya sudah waktunya mau kadaluarsa itu selalu ngurus tanah. Gimana tuh dari setiap hari itu ngomong sertifikat nggak bisa terhitung. Ya, maka itu selaras dengan apa yang pernah disabdakan Nabi, kematian itu adalah kaget kecil, kaget besar kelak ketika hari kiamat tiba. Orang kalau kaget biasanya yang sering disebut ya, yang terungkap itu yang sering disebut ya. Jadi kalau kita biasa innalillah kesandung innalillah, nggak usah diingatkan. Ketika orang kaget siapa meninggal innalillah itu otomatis. Makanya itu butuhnya orang itu tahlil ya, membiasakan kalimat thayyibah la ilaha illallah la ilallah. Itu tujuannya satu waktu ketika karena Nabi pernah bersabda ya, mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapapun orang yang akhir ucapannya itu kalimat thayyibah maka masuk surga. Siapa yang bisa ngasih jaminan? Wong ada orang itu dituntun tidak semua ikut. Makanya kita tuh husnudzon. Jadi kalau satu waktu sampean itu dalam posisi nunggu siapapun orang yang kebetulan dikehendaki Allah ya, jasadnya atau ruhnya ya ditimbali disewankan kepada Allah itu ya, maka kita tuntun la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kemudian memang terucap dan dengar, alhamdulillah, sudah jangan diajak bicara, diem saja sama pakai aktivitas yang lain. Tapi kalau yang bersangkutan kemudian bicara, minta minum, minta ini ya, ya maka dikasih dituntun lagi gitu terus ya, sampai dipastikan tidak ngomong lagi setelah apa dia mengucapkan kalimat thayyibah. Itu kalau kita mendengar. Kalau nggak mendengar, sama pastikan lisannya mengatuk. Yang kita pastikan yang dibaca itu kalimat thayyibah. Kalau tidak, lihat sorot matanya. Sorot matanya seolah mengikuti kita, tapi dia tidak punya kuasa lagi untuk menyuarakan kalimat thayyibah yang kita tuntunkan. Nah, sudah kita diam. Kalau menerawang ke sana nggak lihat kita nggak tahu ya, kita husnudon apa dalam kondisi koma itu ya kita husnudon. Nah, nanti kalau diceritakan kepada orang-orang itu alhamdulillah sudah saya tuntun. Alhamdulillah, yang dikasih informasi itu alhamdulillah. Jangan mengajukan pertanyaan. Lah sampean tuntun mau gelem ora? Yo embo pokoknya saat tuntun suwe nggak perlu itu ya. Karena ya, yang harus kita pahami, antum syuhadaullahi fil ard. Kalian semua itu kata Nabi adalah merupakan saksi-saksi Allah di bumi. Maka kalau kita memberi kesaksian siapa baik, maka orang itu wajabat lahul jannah. Jadi Kanjeng Nabi itu pernah melintas sama sahabat-sahabatnya itu bertemu dengan berpapasan dengan jenazah. Kemudian ditanya siapa yang wafat ini, terus sahabat itu rame sendiri di belakang itu menceritakan kebaikan orang itu. Nabi hanya komentar wajabat. Kemudian nggak lama ada jenazah lain itu. Siapa yang meninggal? Oh, orang itu ngerasani lain, ya, yang jelek-jelek itu. Maka Nabi kemudian juga komentarnya satu, wajabat. Maka Sayyidina Umar kaget. Wahai Nabi, engkau tadi kepada jenazah pertama yang kami saksikan kebaikannya, jangan ngasih komentar wajabat. Yang kedua, wajabat. Apa sesungguhnya yang kau kehendaki? Ya siapapun yang kalian kasih kesaksian kebaikannya, wajabat lahul jannah, maka dia harus masuk surga. Mestilah dia masuk surga karena kesaksian kita. Ya. Tapi kalau orang itu diberi kesaksian waliyadzubillah kejelekannya, wajabat lahun nar, maka dia berhak mendapat neraka. Karena itu ketika orang mau diantar ke kubur, biasanya ada salah seorang yang mengambil alih. Persaksian nggih sae napa sae. Jadi karena khawatir ada orang latah itu loh. Kalau dikasih opsi, tiang niki sae napa mboten? Mboten. Nah gitu. Khawatir itu naudzubillah bidzalik. Jadi akhirnya orang nggak kasih. Saya nomor saya nomor saya. Alhamdulillah wajabat lahul jannah itu, ngoten loh.
Ya. Karena kita juga kepengen diberi kesaksian oleh siapapun bahwa kita ini orang baik itu. Jadi karena kalau kita mendapat berita siapa dan kebutuhan wafat, kita tahu wah, dia orang baik. Ya, sekalipun seperti misalnya Ustadz Sukri, ya Ustadz Sukri salah seorang mudaris, mu'alim Pondok Darul Hadis yang hari ini wafat. Ya. Itu saya hanya tahu dia tahu siapa saya, tapi saya hampir nggak pernah bercengkrama itu, hanya saling mengenal. Itu saja saya kasih kesaksian baik. Saya kenal baik. Maka wajabatlah hujan. Amin, diamini banyak orang. Nah sudah, wajabatlah hujan. Karena itu ini yang perlu kita hati-hati. Ya. Di antaranya kita menggunakan siwak itu jika memungkinkan, ya, maka jangan sampai tidak bersiwak. Jadi ada pengaruh siwak kepada kesehatan kita, ya. Karena sesungguhnya ada beberapa macam kuman di dalam mulut kita, ya. Jadi ada geng kuman mulut, ya. Ada kuman namanya itu botryoidal atau bertandan, ada kuman bulat seperti Staphylococcus, ya, dan macam-macam ini banyak, ya. Jadi ada banyak geng ini kalau kemudian menggunakan siwak ini luar biasa. Dan ada kesaksian, ya. Ada kesaksian, ya, di Jerman ketika ada seorang yang meneliti, ya, tentang siwak itu yang luar biasa, memberikan kesaksian bahwa apa yang dilihat orang Jerman ini terkait dengan tradisi yang dipakai oleh orang-orang Arab, ya, membersihkan gigi dengan sepotong kayu itu, ya, yang bersangkutan sesungguhnya kepengen tahu, ya. Maka yang bersangkutan dicoba mencoba untuk meneliti langsung jenis kayu-kayu itu, ya. Dan intinya ada penelitiannya supaya nggak panjang, ya. Jadi apa yang dibutuhkan tadi saya bilang, apa yang dibutuhkan oleh kesehatan gigi, ya, termasuk supaya gigi ini tidak cepat rapuh, itu satu diantaranya adalah menggunakan siwak. Jadi ada kandungan vitamin C dan trimisil animonia yang berfungsi untuk mencegah luka gusi. Itu siwak. Karena itu kalau orang umroh, orang haji, ya, di samping minta doa, minta zam-zam, jangan lupa siwaknya, ya. Ini kulit putus. Berarti kalau tidak harus khusus kayu arok, yang memiliki fungsi-fungsi seperti yang dibutuhkan oleh kesehatan itu hanya arak. Terus orang dulu kalau Minang itu kan pakai mako, Yeah. terus suruh, Yeah. itu kan Yeah. juga baik juga untuk kesehatan. Yeah. Gigi. Itu juga bisa nggak dipakai untuk Buatan sakit karena itu nggak bisa menghilangkan kotoran, malah ngotori yang jelas. sakit rokok sama siwakan itu. Ada fungsi lain, ya, ada fungsi lain yang ada di dalam siwak itu, ada pada si suruh dan macam-macam itu. Tapi sesungguhnya, ya seperti layar sikat gigi itu, sikat gigi. Iya, banyak orang-orang, hampir orang Afrika, orang itu selalu menggunakan itu. Jadi giginya merah-merah itu, jadi menggunakan suruh itu. Saya kira itu wa alam bisawab. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita, apa yang kita tahu kita bisa amalkan. Semua orang tua kita, guru-guru kita, orang tercinta kita senantiasa bersama kita. Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, ya. Rezeki yang halal, yang barokah dengan keberkahan dan kehalalan rezeki yang kita terima. Allah mudahkan kita untuk ibadah, dan Allah mudahkan kita hindari, jauhkan apa yang dilarang olehnya. Dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan ijabah atas doa yang kita pinta. Allah mudahkan kita ziarah haramain, haji, umrah, dan berziarah ke makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesembuhan kepada semua saudara-saudara kita, ya, guru-guru kita, para kiai, para habaib, para santri, siapapun dari muslimin muslimat
yang kebetulan hari ini sakit, termasuk yang kena COVID. Semoga Allah senantiasa membebaskan dan membuatnya pulih serta sembuh kembali. Dan semoga guru-guru kita, orang tua kita semua yang telah mendahului dipanggil oleh Allah SWT, senantiasa Allah berikan maghfirah, rahmat dan surga Allah SWT. Kita semua dipastikan olehnya senantiasa mendapat ketetapan iman sampai waktunya Allah meminta kita sowan kepadanya. Kita semua diberikan predikat husnul khatimah. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah wa ila Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.